SLX, XT, XTR. Kira-kira mana nih yang paling cocok buat Anda, Sobat Upgrade? Sebelum mulai, terima kasih sudah support channel saya ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Serta aktifin loncengnya nih, biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Atau kalian bisa traktir saya dengan masuk ke website traktir.id/ageng-raditya. Lalu tekan tombol traktir nih Sobat Upgrade. Jadi kalian bisa jadi tukang traktir channel ini mulai dari 10.000 per bulan. Jadi cuma 10.000 per bulan nih untuk mensupport keberlangsungan channel ini. Nanti ke depan kalian akan mendapat konten-konten eksklusif serta nama kalian akan masuk ke dalam kredit title di setiap video saya. Jadi terima kasih nih dan ditunggu traktirannya ya. Nah, di depan saya sekarang sudah ada 3 macam grup set nih. Dari sebelah sini nih SLX, XT, dan The Mighty XTR M9100. Oke, tentu di antara 3 ini nih, walaupun sama-sama 12 feet, jadi beda-beda Pak. Dari segi harga beda, material beda, dan beberapa fitur itu berbeda. Nanti kita bahas satu persatu. Dan mungkin ya di sini ya, kalau kita lihat di paling kanan nih, kanan saya, ini ada SLX M7100, dia 12 feet. Harganya itu tadi satu box itu 6.900.000 ya. Kalau XT-nya sendiri 9.800.000. Nah, untuk XTR ini saya mau nyebutin harganya nih agak gimana gitu. Ini nanti Sobat Upgrade cek sendiri deh untuk harga yang XTR nih, karena ini paling shiny nih. Ini warnanya glossy shiny banget, jadi agak-agak silau Pak. Oke, nanti kita bahas mungkin dari sprocket dulu ya, karena paling gede dan dari segi bentuk kan paling kelihatan nih perbedaannya. Nanti kita bahas dari ya sprocket dulu satu persatu. Oke, sekarang kita bahas sprocket dulu nih. Ini ada SLX, XT, Deore XT, dan XTR. Ini semuanya sama-sama 12 feet dan juga 1051 untuk jumlah koknya. Jadi kok terkecil ini 10. Dan paling besarnya 51 feet. Semuanya sama-sama Hyperglide ya. Jadi ini sebenarnya serupa dan belakangnya juga sama-sama spider nih, beam spider. Jadi kalau kita balik, belakangnya sama. Even XTR juga sama. Oke. Nah, yang ngebedain apa nih di antara 3 sprocket ini? Kalau yang ngebedain di antara 3 sprocket ini, tentu kalau misalnya kita lihat antara SLX dan XT itu kan cuman bagian belakangnya nih. Ini yang paling hitam nih, ini aluminium ya. Jadi semuanya ini steel. Oke, ini steel yang bagian depan, dan juga si XTR nih untuk 1 2 3 4 sprocket paling kecil itu steel. Oke. Dan beratnya juga bobotnya beda, Pak. Untuk bobot nih segini bobotnya. Nah, XT ini in the middle lah, XTR paling enteng. Untuk XTR sendiri ini agak spesial nih. Jadi di bagian kok paling kecilnya, 4 paling kecil ini kan steel. Di tengah-tengah warnanya beda sendiri Pak. Ini dia titanium. Dan 3 paling belakang ini baru aluminium. Jadi paling enteng di antara yang lain. Harga juga beda sih Pak. Semuanya menggunakan Hyperglide, dan juga untuk free HP sendiri dia pakai microspline ya. Jadi yang ngebedain itu. Untuk kerja dan shifting sebenarnya saya udah pernah nyobain yang SLX dan XT nih. Ini sebenarnya nggak terlalu beda-beda banget sih untuk pas di shiftingnya. Ketika dipakai rasanya hampir sama deh. Nggak terlalu bisa ketara banget. Kecuali kamu mau pakai itu buat apa ya, atlet lah. Untuk race yang bener-bener pengen tetap pedaling dan shifting, XTR ini bisa dijadikan pilihan. Walaupun memang harganya cukup mahal, tapi itu investasi ke depan sih. Setelah sprocket kita bahas tentang crank nih. Oke, lagi-lagi yang ngebedain itu masalah bobot ya. Paling enteng, jelas. Dari segi desain mungkin hampir mirip ya. Cuman memang kalau SLX nih dia dari segi desain cenderung lebih doff
Dan ini sebenarnya manis sih Pak, kayak ada blue satinnya gitu ya. Dan ini sama nih semuanya 32 feet untuk chainringnya. Dan ini bisa dilepas ya, pakai kunci BB ini bisa. Untuk diameter spindle-nya sama-sama 24 nih. Jadi untuk SLX, XT dan XTR itu sama. Cuma memang untuk XTR saya lihat di sini di bagian ujung spindle-nya itu berbeda Pak dengan antara SLX dan juga si Deore XT ini. Masangnya sih tetap sama, cuman ketika bagian spindle-nya nih itu yang berbeda di bagian ujungnya nih. Ini malah mirip kayak kompetitor ya. Dan ini tuh bisa mix and match ya. Jadi maksudnya kalau misalnya sobat upgrade pakai rantai SLX, bisa pakai crank XT juga atau XTR. Jadi semuanya ini bisa di mix tanpa problem. Jadi masih plug and play ya. Untuk SLX sendiri di sini dia nggak ada semacam kayak pelapisnya gitu, lapisan. Kalau XT kan ada nih kayak ada pelapisannya. Tapi jujur ya, saya tuh lebih senang untuk desainnya si SLX nih. Dia tuh kayak ada apa ya, ini manis banget sih, kayak ada blue tint-nya. Dan kalau senang yang glossy nih, XTR nih dia kayak mewah banget ya. Shiny. XT sendiri saya pakai nggak ada problem. Ini untuk cranknya sendiri 32 feet. Jadi untuk crank mungkin saya nggak terlalu yang gimana-gimana banget sih. Yang tinggal enteng dan launchernya aja. Dan ini nih so far yang paling enteng yang pernah saya pegang. Selanjutnya ada reel derailleur dan shifter nih. Enaknya kita ngomongin shifter dulu deh. Dari SLX, XT sampai XTR. Nah, shifternya nih kelihatannya kayak serupa tapi sebenarnya nggak sama Pak. Paling ngebedain antara SLX dengan XT itu di bagian levernya nih. Jadi tarikannya kalau misalnya XT ya, itu dia ada karetnya Pak. Jadi ini small detail yang sangat penting sih, krusial. Jadi ketika narik itu XT itu lebih enak aja gripnya, karetnya. Jadi kalau tangannya basah atau yang suka berminyak tuh ini tetap enak tuh. Apalagi pas hujan-hujan nih sangat berpengaruh. Sementara di SLX dia ada tekstur doang tapi dia nggak karet. XTR dia sama dengan XT nih, jadi ada karetnya juga. Ini kalau mau dipakai untuk shifting terus-terusan yang langsung apa ya, 4 naik sekaligus nih, antara ini nih Pak, Deore XT sampai XTR. Lebih awet, kabelnya juga beda nih. Ini kayak ada gold plated kayak gitu ya, beda. Kalau ngelihat di bagian bahan mungkin untuk SLX nih lebih kayak plastiki gitu sih, jadi nggak terlalu kelihatan solid. Sementara untuk Deore XT dan juga XTR nih kesannya tuh lebih metal ya, emang bahannya tuh metal gitu, jadi lebih rock solid. Nah lanjut nih ke RD, reel derailleur. Dari segi bentuk kalau dilihat itu sama aja Pak. Yang ngebedain bobot terutama XTR ini, kalau kita tim angkat nih bedanya cukup signifikan ya. Saya nggak nyangka kalau RD ini bisa seringan ini. Nah, berasa banget ketika diangkat ya, dipegang. Untuk beratnya tuh kelihatan kan. Ini berat RD-nya, reel derailleur. Dari segi pulinya juga sama-sama pakai 13 feet nih untuk pulinya. Cuma memang yang ngebedain kalau si XT itu dia udah ball bearing, XTR juga. Kalau ini belum ya. Dan juga kalau misalnya kamu pengen shifting beberapa cock sekaligus, beberapa speed sekaligus, Deore XT dan XTR bisa dipakai nih. Semuanya sama-sama udah ada locknya ya. Jadi kalau dipakai di jalan yang makadam tuh nggak goyang-goyang deh. Jadi sama-sama ada locknya semuanya. Cuma memang kalau saya boleh pilih nih, ini Deore XT ini memang paling badak dan termasuk best value for money sih. Jadi untuk apa ya, bener-bener buat diajak kerja kuda nih, RD-nya nih Deore XT ini paling badak deh. Menurut saya best value for money. Kalau kamu seorang atlet, ya atlet memang beda ya kelasnya dengan weekend warrior seperti saya. XTR sih jadi pilihan. Untuk incip-incip 12 speednya Shimano,
bisa pakai si SLX nih. Kalau kamu misalnya mau beralih dari 11 dengan yang lebih affordable, SLX bisa menjadikan pilihan. Untuk performa shifting sendiri, saya ngerasa karena saya pernah pakai Deore XT dan juga SLX, itu nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan sih. Rasanya itu hampir sama. Cuma memang kalau mau shifting beberapa speed sekaligus, ini si Deore XT ini jawabannya. Dan sekarang kita bahas brake nih. Untuk remnya sendiri, ini kebetulan SLX saya dapat yang dual piston ya. Harusnya dia ada yang 4 piston juga modelnya. Nah, dari segi fitur, ini sama-sama pengereman satu jari nih. Tiga-tiganya sama, cuma yang ngebedain mungkin kalau di SLX dia nggak ada setting untuk free stroke-nya. Free stroke itu seberapa cepat atau seberapa dekat si pad terhadap rotor ya. Jadi semakin setting free stroke-nya semakin dekat, jadi ngeremnya makin tit, udah nggak gencet. Nah, sementara si SLX ini nggak ada untuk setting free stroke-nya. Untuk lever CXT ini enak banget pak, 4 piston ya. Itu benar-benar greget dan settingnya tuh mau sangat-sangat dibebaskan deh untuk settingnya. So far saya pakai ini the best sih, terbaik untuk remnya. Nah untuk XTR sendiri karena ya udah kelasnya kelas atlet ya kan, XTR, R-nya itu racing, dan mungkin tetap XT menurut saya ini the best value for money. Tapi kalau kamu sebenarnya nggak terlalu mementingkan free stroke, SLX bisa dijadikan pilihan. Ini sama-sama udah ada ini ya, apa kayak heatsinknya nih di bagian padnya, brake padnya. Ini 4 piston. Dari segi desain, XTR nih menonjol banget ya. Jadi kalau kamu pakai ini nih dari jauh tuh kayak udah kelihatan, wah ini orang pakai XTR nih, mantap. Jadi gitu nih sobat upgrade, kira-kira mana yang cocok buat kamu? Kalau pertimbangan kamu di harga, SLX bisa dijadikan pilihan ya, karena memang harganya cukup affordable untuk di kantong ya. Nah, tapi semuanya ini bisa mix and match nih. Jadi contoh, misalnya kamu pakai RD SLX dengan sprocket XT, itu bisa keringnya pakai XTR, itu juga bisa, rantainya juga pakai SLX, itu bisa. Kalau dari saya pilihannya, mungkin RD saya bakal pilih si Deore XT nih, karena dia best value for money, dan ini badak banget, teruji. Buat kerja kuda, buat shifting yang sambil pedaling gitu pas nanjak, ini nih. Si Deore XT kan dia juga udah ball bearing, nggak terlalu berat. Lagi-lagi untuk brake, saya pilih Deore XT. Untuk sprocket, pilihan saya jatuh pada SLX nih, karena lumayan enteng di kantong dan bobot 534 gram, masih terbilang ringan untuk sprocket 12 speed. Pada bagian crank, saya terpikat bener nih dengan glowingnya XTR. Beratnya juga enteng banget nih sobat upgrade, jadi tuh untuk performa pedaling akan terasa signifikan. Kalau rantai sih pilih yang mana aja sih. Kalau senang yang ringan-ringan ya pilih XT atau XTR. Kalau pengen yang ngurangin budget bisa pakai SLX. Dan grup set ini bisa kamu dapatkan di toko-toko sepeda kesayangan kamu. Kalau di tempat saya sih paling lengkap di Rodaling nih, banyak pilihan dan bisa lihat-lihat secara langsung. Terima kasih juga buat Kang Traktir Sobat Upgrade yang selalu support channel ini. Makasih banget nih atas traktirannya. Oke deh, sekian dulu untuk videonya. Silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan info dan video terbaru. Sampai jumpa.